Tegangan daerah angker ya pada batang post tension. Jadi kemarin sudah masalah contoh soal mendesain girder sudah kan? Halo? 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 Iya, Pak. Contoh soal mendesain balok girdernya sudah toh? Sudah, Pak. Ya, sudah. Itu di jembatan juga sudah kalau nggak salah ya. Jembatan juga ada. Jadi sekarang nih, kemarin masalah angker, secara garis besar terakhir-terakhir itu sudah saya bahas juga ya. Meskipun sepintas ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sepintas ini lebih detail, mudah-mudahan lebih ini ya. Lebih bisa dipahami nanti. Ya. Sebagai pendahuluan, pada angker atau blok ujung istilahnya ya. Di dalam pre-stress itu pada angker atau di blok ujung. Jadi di ujung dari girder ya, di ujung dari balok. Dari sistem post tension ya. Strand atau strand kabel itu ya. Setelah di stressing, di insert, dikunci ya pada angker melalui weight gauge. Sudah saya pernah bilangin ya weight gauge itu. Nah, setelah dikunci itu akibatnya gaya besar terpusat bekerja pada angker ya. Karena kan sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa setelah dia dikunci ya, setelah dikunci di angker, pada umumnya strand atau kabel itu kepingin kembali pada kondisi semula kan, seperti karet kalau kita tarik, dilepas dia kembali pada semula. Tetapi karena dia dikunci, dia tidak bisa kembali ke semula. Akibatnya dia akan menekan penampang. Ya, penampang balok yang akan ditekan. Kemudian karena ada angkernya, yang paling merasakan tekanan pertama kali itu adalah angker. Ya, jadi tempat berkumpulnya strand-strand itu dalam satu tendon ya. Jadi gini ya, tendon itu adalah kumpulan dari strand. Bisa tunggal strandnya sendirian, bisa banyak ya, bisa lebih dari satu. Nah, kumpulan itu akan disalurkan melalui ducting tendon itu. Ya. Nah, itu disebut tendon. Kalau strand itu batang-batang kabel itu bagian dari tendon yang mengumpul jadi satu di dalam selongsong tendon itu gitu ya. Sedangkan tendon itu bisa beberapa ya. Seperti contoh-contoh yang saya berikan kemarin itu bisa banyak, bisa tendonnya 4, 5, 6 gitu tendonnya. Itu terdiri dari beberapa strand ya di dalamnya. Itu akan bekerja bersama-sama melakukan penekanan terhadap penampang balok ya. Nah, ini sekarang yang saya katakan tadi, yang paling awal merasakan tekanan itu adalah angkernya ya, atau blok ujung itu ya. Kemudian gaya-gaya tersebut tidak stabil dan berubah secara progresif ke distribusi linier yang tetap gitu ya. Artinya secara lambat laun tuh dia bisa berubah. Makanya kadang-kadang 5 tahun kemudian dia bisa kalau masih ada ujung-ujungnya gitu belum dibuang sama sekali, itu masih bisa diulang stressing ditambahin lagi, dinaikkan lagi ininya karena dia sudah mengalami kelelahan ya atau fatigue ya. Itu. Kemudian kondisi ini menimbulkan tegangan-tegangan geser dan transversal. Jadi bisa geser dan transversal yang terjadi di angker ya, di ujung itu ya, di daerah ujung ya. Kemudian distribusi tegangan pada angker rumit dan bersifat 3 dimensi ya.
Jadi ke semua arah berarti ya. Gitu. Kemudian yang kedua dasar analisis atau analisis BIS ya. Distribusi tegangan sejauh lebih kurang setinggi H ya, tinggi baloknya. Dapat dihitung dengan teori lentur sederhana. Ini adalah merupakan prinsip dari Shin-Penan ya. Shin-Penan. Daerah antara ujung balok dan penampang yang hanya bekerja tegangan longitudinal itu disebut daerah angker. Ya. Tegangan transversal yang timbul pada daerah angker bersifat tarik. Ya. Karena beton lemah terhadap tegangan tarik, maka perlu diberi tulangan tarik pada daerah sepanjang daerah angker. Nah, di daerah sejauh sama dengan atau lebih besar dari tinggi baloknya atau girdernya. Ya. Kemudian distribusi tegangan pada daerah angker. Konsep fisik dari keadaan tegangan dalam arah transversal. Perhatikan gambar 1 nanti berikutnya ya, gambar 1 berikut. Angker tunggal menahan gaya 2P. Itu ilustrasi ya. Terjadi tegangan tegak lurus terhadap bidang-bidang yang sejajar permukaan bidang tepi atas dan bawah dari balok. Jadi terhadap bidang-bidang yang sejajar pada permukaan bidang tepi atas dan bawah dari balok. Berikutnya, pandang garis-garis gaya sebagai serat-serat tersendiri yang bekerja sebagai tahanan yang dipasang antara gaya ujung 2P dan batang utama dari balok. Kemudian lengkungan dari tahanan-tahanan tersebut adalah konveks. Ya. Kalau di dalam lensa itu kan ada konveks, konkav. Saya juga lupa. Kalau misalnya konveks itu lengkung cekung apa lengkung cembung ya. Konkav itu cembung apa lengkung saya juga lupa. Tapi itu yang jelas ada hubungannya dengan lengkung ya. Terhadap garis pusat dari balok ya. Kondisi ini menimbulkan tegangan-tegangan tekan pada daerah A. A itu nanti digambar ya. Pada daerah B